Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dalam pembahasan matematika dengan Khairina di sini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini merupakan lanjutan dari pertidaksamaan linear kemarin ya. Jadi, pertidaksamaan kuadrat itu adalah bentuk pertidaksamaan di mana pangkat tertingginya adalah pangkat 2 atau berbentuk kuadrat. Oke, untuk jelasnya kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, ini contoh bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. AX kuadrat tambah BX tambah C lebih besar sama dengan 0, atau bisa lebih besar 0 aja, atau AX kuadrat tambah BX tambah C lebih kecil sama dengan 0, atau bisa bentuk lebih kecil saja. Nah, sedikit perbedaan kalau misalnya penyelesaian dengan bentuk pertidaksamaan linear kemarin, kita bisa langsung melakukan operasi aljabar ya. Nah, pada bentuk pertidaksamaan kuadrat ini ada prasyarat yang harus dikuasai, yaitu kita harus menguasai konsep pemfaktoran. Nah, dan ada step-stepnya dalam penyelesaiannya. Nih, kita bisa lihat. Jadi rangkuman stepnya ini nanti kita pakai ketika kita menyelesaikan bentuk-bentuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita langsung aja ke pembahasan ya. Kalau dibaca ini stepnya ini mungkin sedikit bingung kalau misalnya tidak langsung kita ke pembahasan. Nah, kita langsung aja ke pembahasan. Nah, di sini kita lihat misalnya contoh nomor 1, tentukan nilai X yang memenuhi X kuadrat lebih kecil dari 7X kurang 10 ya. Nah, step yang pertama itu semua elemen kita letakkan di sisi kiri. Nah, ini dia. Jadi bentuknya menjadi X kuadrat kurang 7X tambah 10 lebih kecil 0. Nah, setelah itu kita akan memfaktorkan untuk menentukan nilai X nya. Kita lihat, menentukan nilai pembuat 0 pada garis bilangan dengan cara memfaktorkan ya. Jadi kita faktorkan dulu X kuadrat kurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Ini untuk membuat nilai pembuat 0 atau daerah pada garis bilangan. Jadi kita buat menjadi bentuk seperti ini persamaan. Nah, ini kita faktorkan. Cara memfaktorkannya itu ingat ya, kita ulangi kembali. Cari dua bilangan, udah. Kalau dikalikan hasilnya positif 10, dijumlahkan minus 7. Jadi kita cari dulu nih faktor dari 10 ini berapa saja positif 10. Kalau dia positif berarti dua-duanya positif atau dua-duanya negatif kan gitu kan. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya min 7, maka pilihannya adalah min 5 dan min 2. Saya ulangin, dikalikan positif 10 dijumlahkan minus 7. Dua buah bilangan dikalikan hasilnya positif 10, kalau dijumlahkan min 7. Nah, sehingga kita dapat X1 nya adalah 5, X2 nya adalah 2. Ini diperoleh dari mana? Ini ya, X kurang 5 sama dengan 0, maka otomatis X sama dengan positif 5. Oke, nah ini jadi yang ini juga sama ya, X kurang 2 sama dengan 0, maka hasilnya adalah X2. Nah, ini kita sudah dapat titik-titik pembuat 0 nya itu ya, 5 dan 2. Maka ini kita aplikasikan atau kita letakkan di garis bilangan. Nah, seperti ini. Di garis bilangannya kita letakkan pembatas 0 atau daerah batasnya itu 2 ini ya,
di titik 2, dan ini 5. Oke. Nah, 2 dan 5 ini membagi garis bilangan menjadi 3 bagian. Daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, kita mau tahu daerah mana saja ya, daerah mana saja yang nanti nilai-nilainya memenuhi X ini. Itulah sebagai himpunan penyelesaian atau jawabannya. Nah, kita mau tahu apakah daerah sini nilai-nilai atau angka-angka di daerah 1 atau angka-angka di daerah 2 dari mulai sini sampai sini batasannya, atau angka-angka di daerah 3 ini yang nanti akan menjadi himpunan penyelesaian atau jawaban dari permasalahan ini. Oke. Itu yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan ketidaksamaan koordinat ini. Oke. Jadi setelah kita tahu batasan daerahnya, maka langkah berikutnya adalah kita mau tahu daerah mana yang sesuai atau yang memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Nah, cara untuk tahu daerah-daerah yang sesuai gimana? Kita lakukan uji coba, titik uji. Jadi kita ambil satu nilai atau satu angka jadi itu tadi ya, kita mau tahu daerahnya. Caranya adalah kita ambil satu titik ya, satu titik yang mewakili bisa mewakili daerah 1, bisa mewakili daerah 2, atau mewakili daerah 3. Terserah titik atau angka berapa. Contoh ini, kalau daerah 1 ini kan berarti dia ini 1, 0, min 1, dan seterusnya gitu ya. Kalau daerah 2 ini berarti kan 3, 4, seperti itu kalau dia bilangan bulat, kayak gampang kita ngitungnya. Kalau daerah 3 ini kan 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, biasanya angka yang paling gampang itu untuk dihitung itu adalah yang bisa netral. Contoh angka 1, 0. Nah, di sini saya akan mengambil sampelnya tuh 0 sebagai titik uji. Itu 0. 0 itu berada di mana? Di daerah 1. 0 itu daerah 1. Jadi nanti 0 itu mewakili daerah 1. Maka itu yang akan saya pakai sebagai titik uji. Lihat ya, saya pilih nilai 0 yang berada pada daerah 1. Jadi kita masukkan nilai 0 ini, X-nya jadi 0 kan? Nah, X-nya jadi 0. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as Don't wanna test your luck with me,
bernilai positif, berarti lebih besar dari 0 kan gitu. Nah, daerah 2 itu negatif, berarti lebih kecil dari 0. Daerah 3 positif, berarti lebih besar dari 0. Nah, yang diminta dalam soal itu apa? Yang diminta pada soal adalah lebih kecil. Ini lebih kecil, berarti apa? Tanda negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang negatif. Nah, ini dia. Jadi inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Akhirnya asal aja deh. Ya, ini dia. Dengan kata lain, himpunan penyelesaiannya adalah nilai X yang berada di antara 2 dan 5. Nah, selanjutnya kita bahas soal berikutnya, nomor 2. Nah, ini tentukan nilai X yang memenuhi X kuadrat kurang 2X kurang 8 lebih besar dari 0. Stepnya tetap sama ya, stepnya sama. Nah, pertama apa? Memfaktorkan untuk menentukan nilai-nilai pembuat 0 atau batas-batas pada garis bilangan gitu ya. Nah, jadi kita faktorkan X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Jadi kita cari dua buah angka, kalau dikalikan min 8 dijumlahkan min 2. Kalau hasilnya min 8 berarti atau negatif ya, berarti satu positif satu negatif kan gitu kan. Angka berapa kira-kira? Iya, min 4 dan positif 2. Kenapa? Min 4 kali 2 min 8, min 4 dijumlahkan dengan positif 2, hasilnya adalah min 2. Nah, setelah itu kita dapat nilai X1 nya sama dengan 4. Itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari X kurang 4 sama dengan 0, maka X nya sama dengan positif 4. Yang kedua juga sama, X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Jadi titik batas atau pembuat nolnya adalah min 2 dan 4. Nah, kita aplikasikan langsung atau kita buat langsung ya, kita letakkan di garis bilangan. Ini dia min 2, yang ini 4. Jadi min 2 dan 4. Min 2 dan 4 ini membagi garis bilangan menjadi 3 daerah, yaitu daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, kita akan menentukan daerah manakah, apakah daerah 1, apakah daerah 2, apakah daerah 3 yang merupakan jawaban atau himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 ini. Apakah angka-angka pada daerah 1 yaitu min 3, min 4 dan seterusnya, atau angka di daerah 2 ini mulai dari min 1, 0, 1, 2 dan 3 dan seterusnya dan 3 ya, sampai batasan 4, atau daerah 3 ini 5, 6 dan seterusnya. Jadi kita cek. Nah, sama seperti tadi pertanyaan soal nomor 1 tadi, kita akan ambil titik uji. Nah, titik uji mewakili daerah, salah satu daerah. Nah, saya bilang paling gampang itu adalah nilai-nilai dengan angka kecil, yaitu 0 atau 1 gitu kan. Nah, di sini saya tetap memakai 0 gitu. 0, dimana 0 di sini mewakili daerah 2 ya. Daerah 2, posisi 0 itu berada di sini. Nah, jadi 0 itu mewakili daerah 2 di sini. Ya. Ambil 0 sebagai titik uji, dan nilai 0 ini kita substitusikan ke persamaan ini, ke pertidaksamaan ini. Jadi 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 kurang 8. Lebih apakah nilainya dari 0 kan gitu ya. Karena kita mau ngetes nih daerah-daerah ini, nilai-nilai pada daerah ini sesuai enggak gitu loh dengan soal. Nah, setelah kita lihat hasilnya adalah min 8. Min itu berarti lebih kecil ya, berarti lebih kecil. Nah, tadi saya sudah bilang supaya lebih gampang, kalau lebih kecil kita simbolkan dengan negatif, kalau lebih besar kita simbolkan dengan positif ya. Daerah 3, 5. Daerah 1 ini bisa kita uji dengan nilai misalnya minus 3 misalnya, silakan. Nah, sekarang kita lihat pada soal ya, untuk menentukan ini pada soal yang diminta daerah lebih besar atau positif ya, maka kita lihat ini dia positif, maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar dari 4. Nah, jadi diminta adalah
daerah lebih besar. Ini ya, lebih besar, berarti yang positif, ditandai dengan positif. Ini dia, X lebih kecil dari min 2, lebih kecil sama dengan min 2, atau X lebih besar sama dengan 4. Jadi dari min 2, min 3, dan seterusnya. Ini 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke. Nah, itu soal kedua. Kita lihat pembahasannya. Tentukan nilai X yang memenuhi X kuadrat kurang 8X lebih kecil dari min 15. Nah, ini bentuknya kita buat seperti ini. X kuadrat kurang 8X tambah 15 lebih kecil dari 0. Oke, setelah itu kita faktorkan, hasilnya adalah X kurang 5, X kurang 3 sama dengan 0. Kenapa? Min 5 kali min 3 positif 15, min 5 dijumlahkan dengan min 3 hasilnya min 8. Nah, sekarang kita lihat nilai pembuat nolnya tadi, X kurang 5 ya sama dengan 0, maka X satunya adalah 5. Untuk yang X kurang 3 sama dengan 0, hasilnya X 2 nya jadi 3. Nah, ini angka 5 dan 3 kita letakkan di garis bilangan. Ini dia. Dan angka 3 dan 5 ini membagi garis bilangan menjadi 3 daerah seperti ya yang tadi sebelumnya sudah dibahas, 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu, setelah membagi jadi 3 daerah, kita akan menentukan daerah mana saja yang sesuai dengan himpunan penyelesaian pada soal. Nah, kita ambil titik uji, tetap sama, saya menggunakan titik ujinya adalah 0. Kita substitusikan nilai 0-nya ke pertidaksamaan. 0 kuadrat kurang 8 kali 0 tambah 15 lebih apa? Gitu kan. Nilainya dari 0 ini. Setelah disubstitusikan, hasilnya adalah 15. Berarti lebih besar. Nah, lebih besar itu kita buat tandanya positif. Maka daerah yang diwakili 0 itu tadi, posisi 0 di daerah 1 ya, di sini itu bernilai positif. Melewatin titik batas yang 3 tadi jadi negatif, dia jadi positif. Nah, pada soal yang diminta apa? Pada soal daerah yang lebih kecil atau daerah negatif, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah 2 ya, daerah 2, sehingga penyelesaiannya adalah nilai X berada di antara 3 dan 5. Jadi saya ulangi stepnya. Yang pertama adalah memfaktorkan. Kita faktorkan untuk apa? Untuk menentukan nilai-nilai pembuat 0 atau titik-titik batas pada garis bilangan seperti ini. Yang kedua, setelah itu apa? Setelah itu kita membuat daerahnya ya, 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita ambil titik uji untuk tahu daerah mana yang akan sebagai penyelesaian dari soal. Pilih titik uji. Pilih titik uji yang paling gampang adalah nilai yang netral ya, atau yang rendah seperti 0, 1. Nah, seperti itu. Setelah masuk ke titik uji, kita udah tahu nih daerahnya positif atau lebih besar, negatif lebih kecil. Nah, sesudah kita membuat daerahnya dan tahu nilai-nilai pada setiap daerah, kita tinggal menentukan pada soal yang diminta apa. Nah, pada soal yang diminta lebih kecil atau negatif, maka penyelesaiannya adalah daerah yang negatif. Ini dia. Nah, inilah dia himpunan penyelesaiannya. Kalau pada soal tadi itu di sini tanda lebih besar, berarti positif. Oke. Himpunan penyelesaiannya adalah ini, 1 dan 3. Oke. Tuh ya. Sekarang kita masuk ke soal yang pembahasan terakhir. Nah, ini 2x kuadrat kurang x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Sama, kita faktorkan. Hasilnya adalah 2x kurang 3 dikali x tambah 1. Intinya memfaktorkan ini harus rajin berlatih ya, sehingga kita lebih cepat nangkep gitu dalam memfaktorkannya. Kuncinya berlatih. Matematika tuh sering berlatih sehingga nanti akan terbiasa. Nah, 2x kurang 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3/2.
X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Jadi daerah atau batasnya itu, titik batasnya adalah min 1 dan 3/2. Ini membagi jadi 3 daerah. Setelah itu apa? Ambil titik uji. Nah, tetap saya gunakan 0, angka yang paling gampang. 0 itu di sini posisinya mewakili daerah 2. Ya. Nah, setelah itu kita uji 0-nya. Kita masukkan nilai 0 ke pertidaksamaan ini. 2 kali 0 kuadrat dikurang 0 kurang 3, lebih apa dia dari 0 gitu kan. Kita kan mau tahu apakah sesuai dengan atau tidak gitu. Min 3 hasilnya. Min 3 berarti apa? Lebih kecil. Kita simbolkan dengan negatif. Nah, berarti di sini negatif, lawannya positif, lewat ini jadi positif. Setelah itu sudah dapat daerah-daerahnya, sudah dapat ditentukan nilai-nilainya. Kita lihat yang sesuai dengan permintaan soal. Permintaan soal adalah lebih besar, berarti daerah positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah positif. Ini dia. X lebih kecil sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 3/2. Nah, itu pembahasan tentang pertidaksamaan kuadrat. Sekarang kita lihat soal latihannya. Nah, silakan berlatih. Untuk jawabannya nanti saya buat di deskripsi. Saya tulis di deskripsi ya. Sekian dulu pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar matematika. Pantengin terus Khairi Lubis channel. Semoga ini bisa memotivasi kamu untuk tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.